Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Mem Nani dalam pembelajaran ekonomi hari ini. Sebelum kita memulai, kita berikan dulu salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Baik anak-anak, kita akan memulai materi kita pagi hari ini terkait distribusi pendapatan nasional. Selamat mengikuti materi yang Ibu berikan. Kita lihat pengertian dari distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu merupakan tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Ada kata kuncinya di sana, persebaran pendapatan. Kemudian, untuk mengukur ketimpangan pendistribusian pendapatan nasional itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan. Kemudian yang kedua, distribusi pendapatan dengan kurva Lorenz. Dan yang ketiga, koefisien Gini. Baik, anak-anak, pada tampilan slide kalian bisa melihat ini contoh dari kurva Lorenz ya. Kalau kalian lihat ada 2 kurva Lorenz di sini. Yang kurva yang pertama ini yang sebelah kiri itu berbeda dengan kurva yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri distribusi pendapatannya relatif merata. Mengapa? Kalau kalian lihat lengkungannya itu lebih kecil dibanding dengan kurva Lorenz yang kedua, yang di sebelah kanan ya. Ini adalah garis pemerataan. Jadi kalau seandainya lengkungannya itu lebih mendekati ke garis pemerataan, maka distribusi pendapatannya relatif lebih merata. Kalau kalian lihat yang di sebelah kanan itu lengkungannya itu lebih jauh daripada garis pemerataan, maka distribusi pendapatan yang terjadi itu relatif tidak merata ya. Ini untuk kurva Lorenz. Nah, bagaimana cara melihat dengan koefisien Gini? Untuk koefisien Gini kita ambil contoh di sini ya. Koefisien Gini dihitung dengan cara bidang A yang diarsir itu dibagi dengan bidang B, C, D. Jadi bidang yang diarsir ya, A ini luasnya harus dibagi dengan bidang B, C, D. Jadi segitiga ini. Nah, ini cara menghitung koefisien Gini. Nanti kalau hasilnya kecil, maka dia mendekati merata ya, pendapatan nasionalnya berarti merata. Tetapi ketika koefisien Gininya besar berarti sebaliknya ya, pendapatan nasional tidak merata. Ini untuk koefisien Gini. Sekarang kita melihat bagaimana kriteria Bank Dunia dalam melihat distribusi pendapatan nasional ya. Yang pertama di sini, kalau sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, ketimpangannya dianggap tinggi. Kemudian, berikutnya yang kedua, sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati 12-17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya dianggap sedang. Yang terakhir, sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya dianggap rendah. Ini kriteria Bank Dunia. Berikutnya, mengukur tingkat kemiskinan. Yang dilihat adalah kebutuhan fisik minimum, ya. Kemiskinan absolut menggunakan tingkat konsumsi dalam takaran ekuivalen. Ambang kemiskinan menurut Bank Dunia tentang pemenuhan kebutuhan fisik ya. Pemenuhan kebutuhan fisiknya berupa 2100 kalori sehari yang dinyatakan dalam uang. Jadi kalau seandainya kita makan kalori
sebanyak 2100 kalori, itu nanti bisa diukur berapa uangnya gitu ya. Kemudian Badan Pusat Statistik BPS menggunakan tolak ukur Bank Dunia rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dalam memenuhi 2100 kalori per hari. Jadi dianggap minimal kita itu butuh 2100 kalori untuk tiap harinya. Bagaimana sih cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional? Ada 3 cara anak-anak. Yang pertama adalah pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Tentunya ini kepada masyarakat, terkhusus masyarakat yang memang membutuhkan ya. Contohnya proyek kesehatan masyarakat di daerah pedesaan. Kemudian adanya program perbaikan gizi bagi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan aset kaum miskin, aset atau kata lainnya harta ya. Contohnya dengan cara memberikan pinjaman lunak atau pemberian juga subsidi kepada masyarakat yang dikategorikan masyarakat kurang mampu atau miskin ya. Kemudian yang ketiga, penerapan pajak penghasilan progresif. Maksudnya progresif di sini besarnya pajak didasarkan pada penghasilan seseorang. Jadi semakin besar penghasilan seseorang, maka pajak yang diberikan juga pasti akan semakin besar. Oke, anak-anak, sekarang kita sampai pada slide yang terakhir mengenai pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia. Yang pertama adalah kelompok negara berpendapatan rendah ya. Kalau yang berpendapatan rendah berarti pendapatan per kapitanya kurang dari 1045 dolar ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok negara berpendapatan menengah bawah. Kalau yang menengah bawah berarti pendapatan per kapitanya antara 1046 dolar sampai dengan 4125 dolar. Sedangkan yang ketiga, kelompok negara berpendapatan menengah tinggi, pendapatan per kapitanya antara 4126 dolar sampai dengan 12.736 dolar. Yang terakhir, kelompok negara berpendapatan tinggi, berarti pendapatan per kapitanya lebih dari 12.736 dolar. Ya, nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 20. Baik, anak-anak, demikian tadi penjelasan Mem Nani mengenai materi distribusi pendapatan nasional. Mem Nani berharap kalian lebih bisa memahami dan tetap semangat dalam mengikuti materi berikutnya. Selamat siang dan terima kasih. Bye-bye.